Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Materi kita berikut ini adalah mengenai pewarnaan graf. Dengan aplikasi antara lain masalah penjadwalan mata kuliah, ujian, penjadwalan liga, penyimpanan bahan radioaktif, jaringan komunikasi, pewarnaan peta, dan lain-lain. Pewarnaan yang kita akan bahas terdiri dari dua, yaitu pewarnaan vertex dan kemudian pewarnaan edge atau sisi. Dan yang pertama akan kita bahas adalah pewarnaan vertex. Definisi. Pewarnaan vertex dari suatu graf G adalah suatu pemadanan warna-warna atau elemen suatu himpunan dengan vertex-vertex dari G satu warna untuk satu vertex sedemikian sehingga vertex-vertex yang adjacent, yang berdekatan, diberi warna yang berbeda. Jadi, vertex-vertex yang berdekatan diberi warna yang berbeda. Jika N warna yang digunakan, maka perwarnaan tersebut disebut N pewarnaan. Jika N warna yang digunakan, maka pewarnaan tersebut disebut N pewarnaan atau dalam bahasa Inggrisnya N coloring. Jika terdapat N coloring, maka graf G dikatakan N colorable, dapat diwarnai dengan N warna. N colorable. Ya, Anda mau baca colorable juga boleh ya. N colorable. Dapat diwarnai dengan N warna. Ya, kalau mau keren, N colorable. N colorable, oke juga. Nah, pada graf A, ini graf A ya, di sini bukan tiga pewarnaan. Bukan tiga pewarnaan. Kenapa? Walaupun di sini menggunakan satu warna merah, satu warna biru dua, satu lagi ini warna jingga satu, tetapi ini biru sama biru berdekatan. Sedangkan masalah pewarnaan ini, pewarnaan vertex-vertex yang berdekatan, yang adjacent, diberi warna yang berbeda. Ini enggak, warnanya enggak. Ini jadi bukan tiga pewarnaan, walaupun menggunakan tiga warna. Jadi pewarnaan itu adalah pewarnaan vertex dengan vertex-vertex satu warna untuk satu vertex. Satu warna untuk satu vertex, sedemikian sehingga vertex-vertex yang adjacent, yang berdekatan, diberi warna yang berbeda. Graf B dikatakan 3 colorable karena bisa Anda cek di sini setiap setiap vertex yang berdekatan itu warnanya berbeda. Ini merah, ini biru ya, ini dekatnya biru. Dan digunakan 3 color cuman, yaitu biru, merah, hijau. Jadi ini 3 colorable. 3 colorable. Jadinya karena terdapat 3 warna, N coloring, dan dikatakan 3 colorable. Nah, kemudian graf B juga dapat dibuat 10 colorable. Ya, tuh agak 46 loh, karena dia ada 10 vertex. Kalau kita gunakan setiap vertex ini dengan warna yang berbeda, berarti dia 10 coloring. Maka dikatakan 10 colorable, dapat diwarnai dengan 10 warna. 10 coloring. Jadinya ini dapat dibuat 10 colorable. Tapi untuk yang ada di gambar ini dia adalah 3 colorable. Graf C terdapat 5 pewarnaan. Anda lihat di sini ada 5 warna yang berbeda. Ya. Dan graf C ini kita sebut dengan 5 colorable. Karena menggunakan 5 warna yang berbeda dan setiap vertex yang berdekatan memiliki warna yang berbeda. Nah, berikutnya kita akan ditentukan nilai N terkecil
sehingga suatu graf n colorable. Ya, contohnya seperti ini tadi ya. Ini bisa aja 10 colorable. Tapi yang terkecil adalah 3 ini. 3 colorable. 10 bisa, 9 bisa. Tetapi yang terkecil nilai n-nya adalah 3. Definisi, nilai n terkecil sehingga graf G dapat diwarnai dinamai bilangan kromatik dari G dan dilambangkan dengan si G. Ini adalah huruf Greek ya, Yunani. Ya, saya bacanya si G. Nilai terkecil n itu disebut bilangan kromatik dan dilambangkan dengan si G. Ini berarti si G adalah nilai n terkecil sehingga G merupakan graf n partite ya. Sehingga si G berarti nilai n terkecil sehingga G merupakan graf n partite. Graf G dengan bilangan kromatik n disebut graf n kromatik. Ya, n jadinya bilangan kromatik adalah nilai n terkecil. Ya. Contohnya, contoh yang pertama ini graf di atas 5 colorable, yang I, 5 colorable. Dan yang kedua, 3 colorable. Bilangan kromatik graf ini sama, ini grafnya, bilangan kromatiknya adalah 3. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan yang paling kecil adalah 3 warna yang berbeda. Oke ya. Nah, contohnya yang ini, coba kita lihat. Satu, ya ini menyatakan bisa dengan bilangan, ini menyatakan bilangan atau warna. Misalnya ini warna pertama, ini warna pertama, ini warna kedua, ini warna ketiga. Bilangan kromatik graf G adalah si G sama dengan 4. Coba kita lihat, 1, 2, 3, 1. Tetapi di sini masih bisa ini 1, ini warna 2, ini warna 3, ini warna 1 ini ya. Jadi ini adalah si G-nya ini bukan 4, tetapi 3. Coba Anda cek ya, saya rasa ini benar, ini 3. 1, 2, 3, ya, 3. Jadi kita dapat menggunakan 3 warna sehingga untuk pewarnaan graf tersebut. Untuk pewarnaan graf ini. Pewarnaan artinya apa? Setiap vertex yang berdekatan harus memiliki warna yang berbeda. Dan ini memiliki warna yang berbeda rasanya. Ya, saya cek ini warna berbeda. 1, 2, 3. Berbeda semua ya. 1 ini dekatnya 2, 3. Ya, itu 2, 3, itu 2, 3. Ya. Dapat menggunakan 3 warna yang berbeda. Berikut kita memiliki teorema, suatu graf adalah 2 colorable jika dan hanya jika ia bipartite. Ya, sebelumnya kan kita sudah lihat di sini. Kalau n-partite berarti menyatakan bilangan kromatik. Bilangan si G ya. Bilangan kromatik itu adalah pewarnaan graf dengan warna terkecil. Jadi kalau tadi 2 partite ya berarti 2 warna, 2 colorable ya harus bipartite. Ini ya 2 colorable bipartite yang bisa kita pisah grafnya menjadi 2 bagian. Jadi contohnya ini pewarnaannya bisa ini kalau graf bipartite dia hanya menggunakan 2 warna. Contohnya di sini warna merah dan warna hijau. Ini ya, warna merah dan warna hijau. Nah, ini bukan graf bipartite. Bukan graf bipartite ya.
warnanya ini 3, pewarnaannya 3. Pewarnaan graf G akan memartisi himpunan vertex-vertex G menjadi himpunan-himpunan independen yang disebut kelas-kelas warna. Jadi N-coloring menghasilkan N kelas warna. Pemartisian ini juga disebut dekomposisi himpunan vertex. Kelas-kelas warna pada graf A jadinya terdiri dari 2 kelas warna, N kelas warna. Tadi ini ya, N-coloring menghasilkan N kelas warna. Dalam hal ini dia 2, berarti 2 kelas warna. Kelas yang pertama adalah A, B, C, D, dan yang kedua adalah E, F, G, H. Ini karena warnanya ada 3 coloring, dia menghasilkan 3 kelas warna. 3 kelas warna, itu kelas warna pertama, yang warna merah, AD, kedua yang warna kuning, BE, yang ketiga yang warna hijau, CF. Itu dia ya. Teorema, misalkan G graf terhubung dengan derajat maksimum vertex delta, maka si G lebih kecil sama dengan 1 plus delta. Dan, ini teorema Brooks, si G lebih kecil dari delta jika dan hanya jika G bukan graf lengkap dan bukan cycle ganjil. Bukan cycle ganjil dan bukan graf lengkap. Contohnya pertama kita lihat yang graf pertama. Derajat vertex maksimum deltanya 4. Ini kita lihat C ini mempunyai derajat 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini derajat maksimumnya 4. Bilangan kromatiknya kita lihat di sini 3. Warnanya ada 3. Si G sama dengan 3. Oleh karena itu memang si G lebih kecil dari 1 tambah delta. Deltanya 4. Si G lebih kecil dari 1 tambah delta. Dan graf pertama ini bukan graf lengkap. Anda ingat graf lengkap itu ya harus setiap vertex terhubung dengan vertex lainnya yang ada di dalam graf. Dan bukan cycle ganjil. Cycle itu adalah mengunjungi, bisa dibuat mengunjungi vertex tepat 1 kali dan kembali ke vertex asal. Ini bukan cycle ganjil juga ini ya. Tidak, bukan cycle ganjil. Dan kita lihat ya bukan graf lengkap dan bukan cycle ganjil. Kita lihat si G bilangan kromatiknya lebih kecil dari delta. Si G-nya tadi 3 lebih kecil sama dengan 4. Itu ya, kalau dia bukan graf lengkap dan bukan cycle ganjil. Sekarang kita lihat kasus untuk graf 2. Ini graf lengkap. Setiap vertex terhubung dengan vertex lainnya. Setiap vertex terhubung dengan vertex lainnya. Dan deltanya, derajat maksimum ya 4 ini. 4. Setiap vertex mempunyai derajat 4 ini ya. Ini graf komplit ini setiap vertexnya mempunyai derajat 4. Dan si G bilangan kromatiknya sama dengan 5. Bilangan kromatiknya sama dengan 5 ya. Ya, ini dia harus berwarnai dengan ini. 5 warna. Dan bisa kita lihat di sini si G lebih kecil sama dengan 1 tambah delta. Ya, si G lebih kecil dari 1 tambah delta. Ini. Berlaku yang ini. Ya. Tapi yang B nggak berlaku. Dan si G tidak lebih kecil sama dengan delta. Jadi yang B ini hanya berlaku, ini jika dan hanya jika, perhatikan. Yang ketiga, ini adalah, ya bukan graf lengkap. Bukan graf lengkap. Cycle-nya ganjil. Ini memiliki cycle ini ya, cycle ini, sebuah cycle dengan ukuran 5. Deltanya 2. Deltanya 2, derajat maksimum vertexnya, dan memang setiap vertex ini derajatnya 2 ya. Ini vertex manapun derajatnya 2.
Kita lihat berarti deltanya 2, si G-nya 3. 3 ya. Si G-nya 3. Si G lebih kecil sama dengan 1 plus delta. Yang ini ya. Dan si G tidak lebih kecil sama dengan delta. Yang ini nggak berlaku. Ya. Karena ya cycle ganjil juga dia ini. Ini berlaku hanya dia bukan cycle ganjil dan bukan graf lengkap. Secara umum ini yang berlaku. Yang kedua berlaku jika dan hanya jika bukan graf lengkap dan bukan cycle ganjil. Ya. Teorema selanjutnya, jika Cn adalah graf cycle dengan n vertex, maka Cn adalah 2 jika n genap, 3 jika n ganjil. Ya. Cycle itu dimulai dari 3 vertex. Ini cycle. Kita lihat. Ini cycle. Dengan n-nya ganjil. Berarti kita memerlukan 3 warna. Ini cycle. N-nya genap. 4. Memerlukan 2 warna. Ini N-nya 5. Memerlukan 3 warna. Dengan syarat seperti di awal, setiap vertex yang berdekatan tidak boleh memiliki warna yang sama. Ini 6. Genap. Memerlukan 2 warna. Syaratnya ya tetap vertex yang berdekatan tidak boleh memiliki warna yang sama. Ya, jadinya ini, jika cycle dengan n vertex, maka 2 jika n genap, 3 jika n ganjil, bilangan kromatiknya. Teorema selanjutnya, jika H subgraf dari graf G, maka si H lebih kecil sama dengan si G. Jadi jika H subgraf dari graf G, maka si H lebih kecil sama dengan si G. Contoh, jika diketahui graf G memuat cycle ganjil, maka bilangan kromatik graf G pasti lebih besar sama dengan 3. Memiliki cycle ganjil ya. Jika diketahui graf G memiliki subgraf cycle ganjil, maka bilangan kromatif graf G pasti lebih besar sama dengan 3. Ya. Gimana ya? Saya buat aja contohnya. Contohnya ini yang sederhana. Ini misalnya graf G. Ini graf G yang warna merah. Memiliki subgraf dengan cycle ganjil. Katakanlah dia ini ya. Subgrafnya. Ya pasti G ini bilangan kromatiknya lebih besar sama dengan 3. Karena ini Pak, mungkin katakanlah ini warna 1, ini warna 2, ini warna 3. Pasti harus 1, 2, 3. Ya ini bisa lagi warna 1. Ya, jadi graf G memiliki cycle ganjil, maka bilangan kromatik graf G pasti lebih besar sama dengan 3. Algoritma heuristik pewarnaan. Heuristik ini artinya pendekatan ya. Karena kenapa? Karena belum ada algoritma efisien untuk menentukan bilangan kromatik suatu graf, maka digunakan algoritma heuristik. Jadinya, misalkan graf G memiliki vertex V1, V2, sampai VP dan warna C1, 2, sampai P. Vertex VI diberi warna dengan C terkecil yang belum digunakan untuk mewarnai vertex-vertex yang adjacent dengan VI asalkan memenuhi syarat pewarnaan, yaitu vertex adjacent harus berbeda warna. Contohnya ini. Jadi contohnya ini ya.
eh, saya gambar saja di sebelah sini ya, contohnya. Sek, ini. Ya, contohnya ini. Nah, kita lihat di sini katanya karena memuat cycle ganjil. Mana cycle ganjilnya? Ini cycle ganjil berukuran 3. Ya, ini cycle ganjil, ini juga cycle ganjil. Ini juga cycle ganjil. Setiap cycle ganjil itu pasti bilangan kromatiknya 3. Oleh karena itu, untuk secara keseluruhan ini bilangan kromatiknya pasti lebih besar sama dengan 3. Bilangan kromatiknya bisa lebih besar sama dengan 3. Karena setiap cycle ganjil harus bilangan kromatiknya 3. Contohnya seperti ini ya. Saya kasih misalnya ini warnanya saat ini. Ini saya kasih warna 1. Itu kasih warna 1 ya, A1 ya. Katanya ini apa? Cycle. Ini harus warna 2. Ini harus warna 3. Karena cycle ganjilnya 1, 2, 3 ya. Kemudian ini lihat lagi cycle ini. Ini cycle. Ini 1, 3. Kita harus menggunakan masih warna yang sudah ada aja. Dalam hari ini warna 2 sudah ada. Apa namanya? Ini yang dimaksud dengan warna C terkecil ya. Masih ada 2. Gitu. Kemudian ini juga cycle, ini 3, 2. Masih bisa 1 di sini. Gitu. Ya, jadinya warnanya Anda lihat di sini, A dikasih 1 ya, A dikasih 1 warnanya, B dikasih 2, C dikasih 2, D dikasih 3, E dikasih 1. Jadi, ini dia 1, 2, 2, 3. Bilangan kromatik dari G ini adalah 3. Bilangan kromatiknya adalah 3. Aplikasi masalah penjadwalan. 10 mahasiswa FMIPA IPB akan melakukan ujian akhir semester beberapa mata kuliah, yaitu aljabar linier, metode statistik, pengantar matematika, graf algoritmik, kalkulus 2, pemrograman linier. Nama mahasiswa dan ujian akhir mata kuliah yang harus diikuti diberikan pada tabel berikut. Ingin diketahui di sini berapa periode waktu ujian akhir yang diperlukan agar semua mahasiswa dapat mengikutinya. Artinya tidak ada mahasiswa yang harus mengikuti 2 ujian pada saat yang sama. Misalnya ini ya pasti ini ya AL sama MS ini harus 2 periode. Kalau enggak 2 periode ya apa namanya nggak mungkin ikut ujian dua-duanya ini gitu ya. Mengikuti ujian pada waktu yang sama nggak mungkin, ini harus 2 periode. Nah, terlebih dahulu dibuat graf yang mewakili masalah tersebut. Vertex itu mata kuliah, vertex kita nyatakan sebagai mata kuliah, dan kedua vertex dihubungkan oleh satu sisi jika ada mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah yang diwakili vertex-vertex tersebut. Jadinya, dua vertex dihubungkan oleh satu sisi jika ada mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah yang diwakili vertex-vertex tersebut. Kemudian dilakukan pewarnaan vertex. Jadi vertex menyatakan mata kuliah. Jadi contohnya seperti berikut ya. Saya ikuti aja bentuk yang di sini. Vertex menyatakan mata kuliah. Di sini ada PL. Di sini ada saya gambarkan aja dulu ini ya. PL ini MS, ini AL, ini K2, ini GA, ini PM. Nah, kita lihat mahasiswa A mengambil AL dengan MS. AL dengan MS. Jadinya kita lihat di sini keterangan dua vertex dihubungkan oleh satu sisi jika ada mahasiswa yang mengambil
kedua mata kuliah yang diwakili oleh vertex-vertex tersebut. AL sama MS diambil oleh A, berarti AL sama MS dihubungkan oleh suatu sisi. Gitu. Ya, supaya warnanya berbeda, ini jadwalnya berbeda. Yang B, dia mengambil PM, AL, dan GA. PM, AL, dan GA. Berarti harus dihubungkan oleh sisi ini, PM, AL, dan GA. Jadi PM, AL, GA. Gitu. Yang ketiga PM, AL, GA. Sama. Udah ya. Yang keempat si D, GA, AL, kalkulus 2. GA, AL, kalkulus 2. Berarti gini. Yang si E, K2, ALMS. Si E, K2, ALMS. K2, ALMS. K2, ALMS. Berarti ini. Kemudian si F, GA, dan K2. Oke, udah. Si G, PL, PM, AL. PL, PM, AL. Si H, AL, PL, MS. AL, PL, MS. AL, PL, MS. Oke ya, tinggal ini. Si I, K2, MS, AL. K2, MS, AL. Udah ya. Si J, PLMS. Si J, PLMS juga sudah. Nah, ini graf yang kita peroleh. Ini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pewarnaan pada graf ini. Pada graf ini. Contohnya kalau mau mengikuti apa namanya graf ini, saya pilih aja ini warna 1 dulu ya. Pertama ini warna 1. Ini ya. Karena ini membentuk cycle ini ya kan. Ini kan cycle ini. Cycle dengan berukuran 3. Ini ya warnanya harus berbeda ini semua. Ini katakanlah warna 2. Ini warna 3. Kemudian berikutnya lagi kita lihat aja yang cycle. Karena bila 3 cycle ukuran 3 itu pasti bilangan kromatifnya 3. Ini cycle berukuran 3. Ya. Ini 1, 3, ini mesti 2. Oke ya. Kemudian lagi yang cycle yang kita lihat yang ini cycle berukuran 3. Nah, masih bisa kita pakai angka 1. Nah, ini cycle juga berukuran 3. Ya, di sini bisa kita pakai angka 2, tetapi ingat di sini juga cycle. Ini ya. Berarti ini harus apa namanya? Ini harus angka 4. Gitu. Ini harus angka 4 supaya kalau 2 tadi di sini udah ada 2. Jadi chromatic number-nya adalah 4. Chromatic number-nya, bilangan kromatiknya adalah 4. Ya, bilangan kromatiknya 4. Dan oleh karena itu diperlukan minimal 4 periode jadwal waktu ujian, yaitu pertama PL dan GA, mana dia ya? PL dan GA, satu periode ini sama-sama 1 ya, kemudian 2, PM dan MS sama-sama nomor 2, kemudian AL, kemudian K2. Demikian ini. Jadinya chromatic number-nya adalah 4. Pewarnaan bisa dilakukan dengan banyak cara, tetapi minimal diperlukan 4 warna. Jadi di sini saya warnakan, contohnya ini di sini langsung ya. Ini cycle. Saya kasih warna aja ini 1. Saya tulis ulang aja ini 1.
Karena cycle diperlukan 3 warna, ini 2, ini 3. Ini ya, ini 3. 1, 2, 3. Dan ini cycle. Cycle. Ini 2, ini 3. Berarti di sini harus 1. Ini cycle. Atau bukan dari situ dulu ngelihatnya. Ini cycle supaya sama dengan nomor ini. Cycle. 1, 3. Berarti ini perlu 2. Warnanya 2. Kemudian ini yang tinggal belum dikasih warna. Dia cycle di sini. Dia bisa angka 1 di sini, tapi ini juga cycle. Dan sini sudah ada angka 1 dekatnya. Jadi nggak mungkin angka 1. Nggak mungkin angka 1 harus angka yang baru. Katakanlah 4. Gitu dia. Jadinya diperlukan 4 warna. Nah, kalau ini gimana? Misalkan saya mulai dari ini cycle. Ini 1, ini 2, ini 3. Oke ya. Berikutnya ini cycle. Berukuran 3. 1, 2, ini mestilah 3. Kemudian ini cycle. Ini cycle, ini 1, ini 3, ya ini mesti 2. Tinggal ini belum diwarnai. Ini cycle, saya ngelihatnya cycle, ya maunya 3. Tapi di dekatnya sudah 3 juga ini. Di dekatnya 3, nggak mungkin. Jadi ini warna 4. Nah, pewarnaan ini berbeda. Antara ini sama yang sebelumnya berbeda ya. Tetapi tetap diperlukan minimal 4 warna. Ya, pewarnaan graf ini berbeda. Lihat posisi-posisinya ini berbeda. Tapi tetap minimal diperlukan 4 warna. Contoh aplikasi pewarnaan 2. Pemilik perusahaan bahan kimia ingin menyimpan semua bahan kimianya, yaitu A, B, C, D, E, dan F di gudang. Karena beberapa bahan kimia dapat berbahaya jika saling bereaksi, maka diperlukan beberapa kamar di dalam gudang sehingga pasangan bahan kimia yang berbahaya tidak disimpan dalam satu kamar. Dalam tabel berikut, tanda bintang asterik menyatakan bahwa pasangan bahan kimia tersebut harus dipisahkan. Ya. Jadi A dengan B harus dipisahkan. Ini bersifat simetrik ya. Ini bisa Anda lihat simetrik bintangnya. Jika pemilik ingin mengetahui berapa minimumnya banyak kamar yang harus dibuat, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan graf. Vertex sama dengan bahan kimia. Dua vertex dihubungkan satu sisi jika dua bahan kimia bereaksi jika disimpan di kamar yang sama. Contohnya ini. Berarti ada 6 bahan kimia kita buat sebagai vertex. Katakanlah ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Oke ya. Saya ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Kemudian A tidak boleh dicampur atau harus dipisahkan dengan B, C, D. Jadinya karena kita buat dia hubungan dengan satu sisi. Bila dia tidak boleh dalam satu kamar. Jadinya kalau nggak boleh satu kamar kita hubungkan dengan satu sisi. Berarti A dihubungkan dengan B, C, dan D. A dihubungkan dengan B, C, D. Kemudian berikutnya B, ya ini dengan A tapi sudah tadi ya. B nggak boleh berdekatan dengan, nggak boleh satu kamar dengan C, D, E. Berarti kita nyatakan dengan sisi. B, C, D, E. B, C, D, E. Kemudian C. C, A, B-nya udah ya. C dengan buat sisi dengan D dan F.
C dengan D, dan F. Ya. D tinggal dengan F. Sorry. Kemudian E sudah, F ya sudah. Ini jadinya, ini grafnya yang kita buat pewarnaan. Ya, bisa kita coba melakukan pewarnaan pada graf ini. Nah, bila kita mulai, katakanlah saya mulai dari, ya terserah ini ya, ini saya lihat ada suatu cycle, berarti A, B, D ini harus berwarnanya beda semua. Katakanlah saya pilih di sini, ini 1, ini 2, ini 3 warnanya. Jadi perlu 3 warna ini untuk A, B, D cycle. Kemudian saya lihat lagi di sini, A, B, C cycle, ini udah 1, 2, ini harus 3. Tapi 3 sudah pakai di sini. Dan dia berdekatan. Ini kan, saya lihat gini, 1, 2, ini 3. Tapi 3 juga sudah di sini, dekat. Berdekatan dengan 3. Oleh karena itu, warna baru, 4. Itu ya. Kemudian kita lihat ini. Cycle, 3, 4. Ya, kalau nggak 1, 2 berarti. Katakanlah ini kita pilih warna 1. Gitu ya. Ini E. Ya, cuman berdekatan dengan B. Ini 1. Ini kita pilih warna 2. Jadi, apa namanya? Banyaknya kamar yang harus dibuat adalah paling sedikit 4. Paling sedikit 4. Si number-nya, si G-nya adalah 4. Kamar yang harus dibuat 4. Definisi pewarnaan atau coloring sisi. Dari suatu graf G adalah suatu pemadanan warna-warna atau elemen suatu himpunan dengan sisi-sisi dari G. Jadi ini adalah pewarnaan sisi. Kita sudah masuk ke pewarnaan sisi. Satu warna untuk satu sisi. Sedemikian sehingga sisi-sisi yang adjacent diberi warna yang berbeda. Ya, sisi-sisi ini, sisi misalnya ini sisi merah, ya ini ya, merah, hijau, biru. Nggak boleh ini sisi yang, ini kan dianggap berdekatan, ini merah, nggak boleh lagi ini merah. Karena sisi berdekatan ini harus berbeda warna, itu maksudnya. Jika N warna yang digunakan, maka pewarnaan tersebut disebut dengan N pewarnaan sisi, N edge coloring. Jika terdapat N coloring, maka graf G dikatakan N edge colorable, dapat diwarnai dengan N warna. Bilangan N terkecil sehingga graf G N edge colorable dinamakan bilangan kromatik sisi. N terkecil ya, ini ya, catat N terkecil. Dan dinyatakan dengan C1G. Bilangan kromatik ini disebut dengan indeks kromatik dari G. Oke ya, jadi kalau Anda lihat contoh gambar-gambar ini, sisi-sisi yang berdekatan warnanya berbeda-beda. Teorema, jika G multigraf bipartite yang tak kosong dan derajat maksimum verteksnya delta G, maka C1G sama dengan delta G. Ya. Kemudian, kedua, teorema Feising. Untuk setiap graf tak kosong G berlaku C1G lebih kecil sama dengan 1 plus delta G. Ya, kita lihat yang ini contohnya. Ini graf bipartite. Ya, bipartite, ininya tidak kosong ya, V1-nya tidak kosong, ini V2-nya tidak kosong, dengan derajat maksimum verteksnya adalah 3. Derajat maksimum verteksnya 3. Maka C1-nya, bilangan kromatik sisinya,
bilangan kromatik sisinya, C1 ini bilangan kromatik sisi adalah sama dengan delta G, sama dengan 3. Ini diperlukan minimum 3 warna. Merah, biru, hijau. Ya. Maka jadinya C1G bilangan kromatik sisi sama dengan derajat maksimum G sama dengan 3. Contoh berikutnya, kita lihat di sini. Derajat terbesarnya adalah 4. G ini derajatnya 4. G derajatnya 4 ya. Dan C1G sama dengan 4. Ini pewarnaannya, Anda lihat 4 ini ya. Lebih kecil sama dengan 1 tambah delta G. 1 tambah delta G. Teorema Feising. 1 tambah delta G. Delta G-nya 4 ya. Oke, demikian. Aplikasi edge coloring. Berikut, Andika mengundang 3 pasang pemain bulu tangkis ganda putra dari Dharmaraga, negara Dharmaraga, yaitu Bayu dan Camdan, Denny dan Elia, serta pasangan Fauzi dan Gifari. Mereka bermaksud bertanding bulu tangkis dengan aturan tidak bertanding melawan pasangannya sendiri. Sebagai tambahan, Andika akan bertanding melawan Denny, Elia, Fauzi, dan Gifari. Jika setiap orang hanya bertanding 1 kali sehari, minimal berapa hari pertandingan yang diperlukan? Masalah tersebut dapat dinyatakan dengan graf. Vertex menyatakan pemain, dan 2 vertex dihubungkan oleh satu sisi jika keduanya diperbolehkan bertanding. Contohnya ini Andika, ini udah ada gambarnya. Andika bertanding harus dengan siapa aja sini? Denny, Elia, Fauzi, Gifari atau DEFG. Ya. Jadinya dia A dihubungkan dengan D, ada 4 berarti ini, E, F, G, gitu. A dihubungkan dengan D, E, F, G. Ya. Kemudian, misalkan B dihubungkan dengan siapa aja? B nggak boleh dengan C. B nggak boleh dengan C. Jadi dia nggak boleh dengan C. Ya. Selain itu berarti dengan D, G, E, F. Dengan A tadi juga sudah tidak ya. C ya nggak boleh dengan pas B tadi udah ya. Nggak boleh dengan C, B. Berarti dengan inilah. G, D, E, F. Demikian seterusnya. Misalnya salah satu contohnya D. D ya nggak boleh dengan E. Berarti yang selain itu ya B, G, F. Ya tadi dengan A dia boleh. Nah setelah jadi graf ini, kita beri pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi ya. Nah ini ada 6 warna sisi. Diperlukan 6 hari pertandingan.